teman-teman, saya akan menempatkan kalian sebagai anak kelas 11. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa sesuai dengan agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Halo anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, semoga selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, dan selalu berdedikasi untuk meraih cita-cita. Amin. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan presensi terlebih dahulu. Lovely Aurel, Hadir. Erawati, Wima Alfa, Amalia Hilda, Hadir. Arum Cahya, Hadir. Aryani Putri, Hadir. Rasela Efrinka, Hadir. Hidayat Durifai, Hadir. Joshua Julius, Hadir, Pak. Jasmine Carla, Hadir. Halim Biduri, Hadir. Ahmad Yasir, Aneka Putri, Hadir. Hani Nur Safitri, Siti Anggita, Hadir. Devi Iklima, Hadir. Hasnaul Aziza, Hadir, Pak. Emiria, Hadir, Pak. Latifatu Zahro, Hadir, Pak. Tegareka. Oke, baik, ternyata masuk semua. Semoga yang masuk dan bertemu Bapak pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang memahami penyajian teks berita dalam bentuk vlog. Sebelum itu, ada sedikit motivasi untuk hari ini. Sebentar lagi. Mbak, ini Mbak. Besok akan lebih baik lagi. Kalau enggak, aku bakal mengatakannya lagi. Besok bakal lebih baik lagi. Oke, baik. Oke, baik. Perlu diingat materi sebelumnya itu adalah mengenali struktur dan unsur teks berita. Jadi Bapak kira kalian sudah mengerti apa itu teks berita, bagaimana unsurnya, strukturnya, kaidah kebahasaannya, tujuannya, dan juga bentuk-bentuknya. Tapi kalaupun tidak mengerti, Bapak akan sedikit memberitahu nanti di penguatan tentang teks berita, tetapi hanya sedikit karena hari ini kita akan belajar tentang memahami teks berita dalam bentuk vlog. Oke, bahkan jalan proses pembelajarannya. Yang pertama itu adalah model dan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua itu adalah pertanyaan pemantik, ketiga penayangan video, lalu yang keempat itu adalah pengerjaan LKPD, yang kelima itu penguatan materi, dan yang keenam adalah penutup. Yang pertama adalah model dan tujuan pembelajaran. Modelnya itu adalah problem based learning. Untuk metodenya itu jigsaw. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur berita 5W+1H yang perlu untuk dipertahankan atau dimodifikasi dalam vlog, serta dapat mengidentifikasi tantangan dalam menyajikan informasi kompleks secara ringkas dan menarik dalam vlog. Lalu untuk pertanyaan pemantiknya, yang pertama, apa yang membuat Anda tertarik atau tidak tertarik dengan berita dalam format video singkat atau vlog di platform seperti YouTube atau TikTok? Saya, Pak, mau menjawab. Baik. Jadi saya tertarik dengan video berita dalam bentuk vlog itu karena visualnya itu menarik, Pak. Kemudian habis itu bahasanya itu santai, berisi tapi begitu, Pak. Baik, terima kasih atas argumennya, itu benar sekali, Mas Joshua. Lalu yang kedua, jika kalian diminta untuk menyampaikan sebuah berita penting kepada teman-teman kalian, apakah kalian akan memilih untuk menuliskannya dalam bentuk teks atau membuatnya menjadi sebuah vlog? Saya, Pak. Ya, silakan Mas. Kalau saya lebih memilih untuk membuatnya menjadi vlog, sebab kalau dibikin vlog itu lebih menarik perhatian, bisa menyampaikan emosi dan konteks visual lebih baik dan lebih mudah diingat bagi sebagian orang. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Lalu yang ketiga ada
Apa perbedaan mendasar antara membaca berita dalam bentuk teks dengan menonton berita dalam bentuk vlog? Saya mau menjawab. Ya silakan Mbak. Nah, karena kalau teks itu berfokus pada bayangan tertulis dan membutuhkan kemampuan membaca dan interpretasi abstrak. Sedangkan vlog itu melibatkan elemen visual dan audio yang dapat memperkuat pemahaman dan daya ingat bagi sebagian orang. Tetapi juga berpotensi untuk mengalihkan perhatian dari informasi utama jika visualnya tidak relevan. Nah, kecepatan penyampaian informasi dari video atau vlog juga bisa berbeda. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak. Nah sekarang ini adalah contoh berita dalam bentuk vlog. Sebentar. Sedikit loading. Siapa saya nunggu? Siapa saya nunggu di luar? Ada udang di Bandung. Kelas enak kok. Iya, kira mungkin mikir enggak. Sebelumnya terus balik lagi jadi. Selamat sore teman-teman. Bersama saya Naya Rizky Angga. Di sini Mohon untuk didengarkan ya. ini saya sedang berada di Masjid. Ada YouTube-nya nggak? Langsung ke YouTube aja kok. Wah, di HP. Kan bisa dicari lewat link. Lewat Judul. judul. Ada yang mau. Tambahin apa tambahannya? Ganti berarti. Pakai tanya terakhir. Malah. Pakai datanya dipakai ini kan nggak semua jadi mau awur beneran kayak dulu gitu ya Saya tidak selalu tips. coba aja Biasa, beneran udah yuk jelas. dadani tolong dadani langsung tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita lagi di Museum Jakarta. Dan sebelumnya perkenalkan nama aku Naswa. Nama aku Sinta Bella. Nama aku Raffi. Nama aku Fauzia. Langsung aja kita ke videonya. Halo, saya akan menjelaskan tentang di bawah penjara Banten. Jadi saat kita masuk di sini, ukurannya cukup kecil, kurang lebih 1 meter untuk dimasuki satu orang. Di sini ini penjara digunakan sebagai tempat penampungan para tahanan yang penjahat seperti tokoh-tokoh masyarakat yang membangkang terhadap kebenaran. Akan menjadi sejarah bangsa di Ponorogo
bertahan di negara bawah tanah tersebut. Sedih rasanya bila mengingat dan mendengar cerita penyiksaan menjalani di Indonesia. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang perjanjian Sunda dengan Portugis pada tahun 1522. Perjanjian antara Portugis dan Kerajaan Sunda dibuat pada tanggal 21 Agustus 1522. Portugis diizinkan untuk mendirikan kantor dagang berupa sebuah benteng di wilayah selatan dan di tempat tersebut didirikan batu peringatan Padro. Ini adalah contoh dari prestasi peninggalan tersebut. Oke baik, itu contoh dari video vlognya ya. Sekarang saatnya untuk mengerjakan LKPD. Nah, nanti LKPD-nya itu kalian akan mengerjakan secara berkelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 anggota. Nanti kalian akan mengerjakan untuk setiap poinnya ya dari setiap kelompok. Nah, waktunya kurang lebih 30 menit Bapak akan berikan, semoga cukup ya. Terima kasih Bapak. Selamat siang pemirsa, Ini videonya. tak terasa kurang dari 7 hari lagi umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Fitri yang tentunya pada momen tersebut identik dengan mudik atau pulang kampung. Pada siang hari ini, Minggu 16 April 2023, saya Sinta Kamelia akan melaporkan kondisi arus mudik terkini di Stasiun Kereta Api Bandung. Kondisi terkini di Stasiun Kereta Api Bandung, seperti yang Anda lihat pemirsa di belakang saya, para penumpang yang akan melakukan mudik menjelang Lebaran 2023 cukup ramai dan padat. Menurut informasi yang disampaikan oleh KAI Daup 2 Bandung, menyampaikan bahwa sebanyak 133.000 tiket sudah habis terjual di Stasiun Kereta Api Bandung. Para penumpang Oke baik, mungkin waktu dan tempat yang telah Bapak berikan telah selesai. Untuk perwakilan dari setiap kelompok bisa untuk maju dan membacakan hasil dari pembahasannya. Oke baik, silakan. Baik, nomor 1, saya akan menjawab dari hasil diskusi kelompok kami. Unsur-unsur berita dalam rangkuman Sinta Kamelia. Nah, yang pertama ada what atau apa. Apa yang diberikan pada video vlog berita tersebut. Nah, ramainya kondisi pemudik di Stasiun Kereta Api Bandung menjelang Hari Raya Idul Fitri 2023. Kemudian ada who, siapa, para penumpang mudik Sinta Kamelia, Bapak Dani, dan porter stasiun. Kemudian ada kapan. Nah, kapannya itu di Minggu 16 April 2023. Kemudian ada di mana, di Stasiun Kereta Api Bandung. Kemudian mengapa menjelang Hari Raya Idul Fitri banyak masyarakat yang melakukan mudik atau pulang kampung. Kemudian yang terakhir ada bagaimana. Nah, itu terjadi peningkatan jumlah penumpang yang signifikan, sebanyak 133.000 tiket telah terjual. Kemudian ada nomor 2, unsur-unsur 5W plus 1H yang harus dipertahankan agar informasi tetap akurat dan lengkap adalah yang pertama, unsur what. Itu ada peristiwa utama yang dilaporkan, yaitu kondisi arus mudik menjelang Idul Fitri di Stasiun Kereta Api Bandung. Yang unsur kedua ada who, yaitu pihak-pihak yang terlibat dan relevan dengan berita seperti pemudik PT KAI Daup 2 Bandung
Kemudian unsur yang ketiga adalah when atau kapan. Unsur yang harus diberdasarkan adalah waktu kejadian pelaporan, yaitu Minggu 16 April 2023 siang hari. Untuk unsur yang keempat adalah where, di mana, yaitu lokasi spesifik pelaporan, yaitu stasiun kereta api Bandung. Selanjutnya dari kelompok 3 adalah unsur 5W plus 1H yang dapat dimodifikasi. Di sini ada 2, yaitu where, di mana, dan how, bagaimana. Where di mana dalam laporan berita yang berlokasi di stasiun kereta api Bandung. Hanya disebutkan dalam vlog ini bisa divisualisasikan dengan berbagai cara yang menarik seperti pengambilan gambar yang dinamis, lalu ada penggunaan peta atau infografis. Lalu selanjutnya ada how, yaitu bagaimana. Laporan berita menyampaikan informasi bagaimana kondisi stasiun melalui narasi reporter dan wawancara singkat. Dalam vlog ini dapat dikembangkan lebih jauh secara visual, seperti visualisasi kepadatannya menampilkan timelapse atau singkatan yang menunjukkan perubahan kepadatan penumpang dari waktu ke waktu. Lalu ada grafis atau animasi sederhana untuk menjelaskan informasi seperti jumlah tiket terjual atau perbandingan keramaian hari. Grafis batang atau icon yang bergerak bisa lebih menarik daripada hanya disebutkan. Kemudian yang keempat itu ada tantangan yang mungkin timbul saat mencoba menyajikan informasi agar lebih ringkas dan menarik. Yang pertama itu ada memadatkan informasi, kemudian visualisasi data, mengubah bahasa laporan menjadi bahasa vlog, kemudian menyajikan wawancara secara efektif, menjaga alur cerita yang jelas, mempertahankan akurasi, dan menambahkan elemen visual dan audio. Baik, terima kasih untuk pemaparan dari diskusinya. Mohon untuk LKPD-nya bisa untuk diserahkan kembali. Dan sebentar ada sedikit Waduh. Dia ya, sampai ya. Terima kasih. Untuk LKPD-nya bisa Ya, sudah. terima kasih. Nah, untuk selanjutnya itu adalah ice breaking. Nah, untuk ice breakingnya apakah ada yang tahu? Aku adalah buah, jika huruf awal dan akhir namaku hilang, maka aku jadi hewan. Untuk clue-nya, buahnya itu 11-12 sama duku. Apel. Langsat, kelengkeng. Ya betul Mbak, silahkan. Apa? Mbak, Arun silahkan. Siapa nih bang? Iya. Langsat. Emang ada di band langsat? Wakili terus, wakili. Silahkan Mbak. Makasih ya. Oh, aman WA. Lalu yang kedua, clue-nya itu adalah nama benda. Motor itu 2 juta, sepeda itu 3 juta, tas 1 juta. Untuk kereta api kira-kira berapa? 5 juta. 5 juta. Aneka, silahkan. 10 juta. Makasih. Lagi Pak. Udah. Baik, sekarang adalah untuk penguatan. Teks berita adalah laporan atau pemberitahuan mengenai suatu kejadian atau informasi yang aktual, faktual, penting, dan juga menarik bagi khalayak. Lalu yang selanjutnya, unsur-unsur dari teks berita itu ada what, apa, peristiwa apa yang terjadi, who, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut, when, kapan peristiwa itu terjadi, where, di mana peristiwa itu terjadi, why, mengapa peristiwa itu terjadi, dan juga how, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Lalu vlog atau video blog adalah bentuk penyampaian informasi yang menggunakan media video untuk mendokumentasikan peristiwa sehari-hari yang dialami oleh seorang vlogger. Vlog dapat mencakup berbagai aktivitas seperti jalan-jalan, bermain game, tutorial, atau bahkan acara tertentu seperti berita ya. Penyajian berita dalam bentuk vlog menjadi semakin populer. Kenapa? Karena kemampuannya untuk menggabungkan antara elemen visual atau gambar dan audio yang menarik. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas vlog.
Yang pertama adalah pemilihan tema. Tema yang dipilih harus memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tema yang relevan dan juga menarik akan lebih mudah menarik perhatian penonton. Lalu yang kedua adalah pengambilan gambar. Teknik pengambilan gambar yang baik termasuk pencahayaan dan juga komposisi sangat penting. Gambar yang jernih dan terfokus akan meningkatkan kualitas dari visual vlog. Lalu yang ketiga adalah penggunaan audio. Audio yang jernih baik dari segi suara pembicara maupun musik latar dapat meningkatkan pengalaman menonton. Pastikan bahwa suara tidak terlalu keras atau terlalu pelan sehingga mudah untuk didengar. Baik, nomor 4 adalah kemampuan untuk berbicara. Penggunaan bahasa yang baku, kalimat yang tepat, intonasi yang sesuai, dan artikulasi yang jelas akan membantu menyampaikan informasi dengan efektif. Lalu yang kelima adalah penyampaian yang menarik. Vlogger yang memiliki kepribadian yang baik, unik, khas, dan juga percaya diri dapat menarik perhatian penonton. Selain itu, cara vlogger berinteraksi dengan kamera dan audiens juga mempengaruhi kesan yang ditinggalkan. Lalu yang keenam adalah menggabungkan unsur hiburan dan juga informasi. Vlog yang menghibur tidak hanya memberikan berita, tetapi juga membuat penonton merasa terlibat. Dengan pendekatan yang kreatif, vlogger dapat menyajikan informasi dengan cara yang menyenangkan, sehingga penonton tidak merasa bosan. Baik, mungkin itu saja penguatan yang bisa Bapak sampaikan. Apakah ada yang mau membantu untuk membacakan kesimpulan? Mbak Aryani. Ya. Baik, silakan Bapak. Kita menyajikan fakta aktual dan lebih mengenai satu hal. Vlog menyampaikan informasi via video menarik karena visual dan audio vlog berkualitas baik ditentukan oleh tema, gambar, suara, cara bicara, penyampaian, dan integrasi hiburan. Mengubah teks berita jadi vlog perlu memilih berita yang visual dapat aktivitas, menyesuaikan bahasa dan visual, serta memproduksi video dengan narasi visual tambahan wawancara jika ada, dan kepentingan yang menarik. Baik, terima kasih Mbak Aryani. Ini ada sedikit Saya panggilkan saja. Terima kasih Pak. Baik, sebelum ditutup ada evaluasi bagaimana untuk pembelajaran kali ini. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Baik, terima kasih. Mohon untuk dipelajari. Materi selanjutnya itu adalah proyek membuat vlog. Jadi mohon untuk dipersiapkan alat dan juga bahannya. Alatnya bisa alat perekam ataupun handphone, dan bahannya itu bisa teks berita. Oke, itu. Baik, Pak. Nah, motivasi sebelum ditutup, hidup menjadi lebih baik ketika Anda membiarkan orang kehilangan Anda daripada memohon mereka untuk memilih Anda. Maknanya Pak. Makanya jangan terlalu berharap sama orang lain untuk dipilih. Tajam banget ya Pak maknanya. Ya. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Apabila ada perkataan atau maupun perbuatan Bapak yang salah, Bapak mohon maaf. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Semoga kita bisa bertemu kembali di minggu yang akan datang. Jangan lupa makan, jangan lupa tidur. Dan kau bahagia Pak. Ya, jangan lupa bahagia. Semoga selamat sampai tujuan ya, dan teruslah berdedikasi untuk meraih cita-cita. Siap, Pak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.